kok bisa pejabat rendahan bayar pajak rumah 300.000? Dia nggak berani karena temannya juga main, dia juga main, bosnya juga main. Iya, iya. Nah rakyat merasa, kok ajaib kita diuber-uber soal pajak, mensubsidi korupsinya mereka, gaya hidup mewah mereka. Pikiran saya Aldi sederhana, kalau lu betul-betul pahlawan, tempat lu di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Bukan ngegogotin Bulog. Di ronde kedua yang bakal lolos cuman Anies sama Rizal Ramli. Kita lawan Anies 70-30. Kawan akurat, bertemu lagi dengan saya Aldi Gultom dalam program Akurat Talk Kena Tuh Barang. Kali ini kita tidak di studio Akurat, tapi saya berkunjung ke rumah seorang tokoh yang mana pada zaman pemerintahan Orde Baru, beliau adalah tokoh pergerakan mahasiswa yang melawan Orde Baru. Ketika reformasi bergulir, dia dipercaya oleh pemerintah, oleh Presiden Gus Dur terutama waktu itu, untuk menjadi pertama Kepala Bulog, lalu Menko Ekuin, Menteri Keuangan. Lalu pada zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, beliau dipercaya untuk menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Beliau adalah Bapak Dr. Rizal Ramli. Selamat sore Bang Rizal Ramli. Makasih Aldi. Apa kabar Bang? Baik, saya dakdikduk diwawancara sama Akurat. Ya. Saya takut enggak akurat. Ya, ini pasti selalu akurat ini Bang Rizal ini selalu menyampaikan data-data dan berbicara selalu berdasarkan data ya Bang ya. Terus sekarang ini lebih banyak di rumah atau masih tetap berkegiatan di luar Bang? Iya lumayan, walaupun COVID udah jauh lebih berkurang. Oke. Paling saya ke kantor atau ketemu sama teman-teman di daerah Kemang. Masih aktif dalam lingkungan teman-teman aktivis ya Bang? Iya, itu dunia kita sih gimana? Iya, nggak bisa lepas ya Bang. Masih. Saya itu mungkin dari dulu lah ya. Setiap tahun pasti ketemu dengan ketua BEM DKI. Setiap tahun, yang baru-baru, setahun itu 2 kali. Ketemu dengan ketua BEM Jawa Barat, paling nggak setahun sekali. Itu udah 40 tahun. Iya, iya. Jadi saya kenal anak-anak muda, Iya. ya teman-teman aktivis. Itu yang membuat kita semangat terus gitu. Bang Rizal ini memang di bawah bisa berteman dengan para aktivis, di atas juga lingkungan elit juga bisa masuk ya Bang ya. Nah ini Bang Rizal, kita atau Bang RR ya sebutannya. Sejak lama saya mengenal beliau. Kita mau berbicara mengenai fenomena yang baru-baru ini nih Bang, yang begitu mengguncang publik, ya kan? Berawalnya sih dari kasus yang kelihatannya tidak ada kaitannya gitu, penganiayaan berat anak seorang pejabat Ditjen Pajak gitu kan. Tapi akhirnya publik mengorek-ngorek sisi lainnya. Ya, dari mulai penganiayaan oleh anak pejabat itu, ada gaya hidup mewah di situ, ada pamer kekayaan, flexing di situ dari seorang anak pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun. Nah itu merembet kemana-mana. Mungkin Abang juga pasti memperhatikan berita-beritanya dan Abang juga orang yang lama bergelut dalam dunia ekonomi nasional dan keuangan kita. Abang memperhatikan ada sampai terakhir adalah isu 300 triliun transaksi atau pergerakan uang yang tidak jelas di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Itu kata Menko Polhukam Mahfud MD. Tapi ketika Pak Menko Mahfud MD bertemu dengan Bu Sri Mulyani, lain lagi ceritanya. Ternyata itu baru transaksi yang dianggap pencucian uang, bukan pidana korupsi. Itu bagaimana Abang melihat? Abang mengikuti nggak Bang cerita ini semua, alur ini, sampai hingga ketemunya Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud di dalam kompleks bersama itu? Aldi, ini kasus sederhana ya. Anak muda rebutan pacaran, akhirnya berkelahi. Ternyata berkembang kemana-mana. Termasuk kasus-kasus korupsi, hedonisme seluruh Indonesia. Itu saya sih nyimpulin ini mah jalan Tuhan gitu.
nggak akan mungkin kasus ecek-ecek, ya pemukulan remaja bisa berkembang kemana-mana. Iya. Memang kalau Tuhan udah mau, dia tuh bisa bukakan yang kita nggak duga, kayak kasus Sambo lah, apa sih? Itu kan cuman kasus pembunuhan lah, ya kan? Tapi rakyat itu kan marah banget terhadap kasus Sambo. Nah kalau kamu percaya, suara rakyat itu suara Tuhan gitu loh. Lewat sosial media. Akhirnya yang kuasa pun mau nggak mau harus tegas terhadap kasus Sambo. Nah sama juga dengan kasus pajak. Rakyat begitu lihat gaya hidup, hedonisme, pejabat-pejabat ini shock Mulai berat. bertanya-tanya. Mulai bertanya-tanya, terjadi lagi revolusi people power 2.0, yaitu kekuatan rakyat lewat sosial media. Yang Sambo itu people power lewat sosial media 1.0, ini 2.0. Dan ngeglinding cepat sekali. Dan saya dapat paham. Karena misalnya saya baca ya, si Raffles ini bayar pajak rumahnya yang mewah hanya 300.000. Iya kan? Iya. Kita bayar pajak jauh lebih mahal. Kok bisa pejabat rendahan, super kaya raya, punya uang cash 37 miliar di safety box ya, bayar pajak rumah 300.000. Itu mah rumah kecil di gang, aduh, kok segitunya. Nggak bayar pajak mobil mewahnya, nggak bayar pajak segala macam. Masuk tol aja gratis. Masuk tol aja gratis. Ini luar biasa mereka. Padahal pejabat pajak itu dididik untuk memonitor kekayaan orang-orang, kekayaan kamu, pendapatan kamu. Ada komputernya itu. Wajar nggak pendapatan kamu? Iya. Mereka di sekolahin S1, S2, S3 buat monitor. Kamu Buat kayak nguber-nguber. gimana nguber-nguber orang kan. Tapi kecanggihan itu, komputer itu hanya terhadap rakyat wajib pajak. Dia jadi singa gitu loh. Ke dalam sendiri dia jadi kucing. Dia nggak berani karena temannya juga main, dia juga main, bosnya juga main. Jadi saling melindungi paguyuban para penjahat gitu. Saya bersyukur rakyat kita tiba-tiba sadar. Ya, karena banyak sekali kan profesi, misalnya profesi seni. Zaman susah gini kan ngadain kegiatan seni paling setahun 4 kali. Begitu kamu ngadain 4 kali, selesai pertunjukan, petugas pajak langsung ambil 30% pendapatan kamu. Nah rakyat merasa, kok ajaib kita diubah-ubah soal pajak, mensubsidi korupsinya mereka, gaya hidup mewah mereka. Nah, gaya hidup mewah itu Bang, Abang kan juga lebih dari 2 dekade lalu juga ada di Kementerian Keuangan, ada di Menko Ekuin. Apakah emang itu sudah lama Bang, borok-borok itu ada di tubuh Kementerian Keuangan atau di pemerintahan kita? Saya kira sih makin kesini makin banyak. Karena bosnya kan sama juga, nggak bersih, lap kotor istilah saya. Misalnya, waktu tahun 99 saya kan diangkat jadi ketua Bulog. Waktu itu yang kaya, yang wah, itu pasti pejabat Pertamina, kalau enggak pejabat Bulog. Ini kan kasirnya obat. Departemen-departemen miskin. Komplek Bulog tuh rumahnya besar-besar tuh. Nah, gaji pejabat Bulog 2 kali dari PNS. Ada gaji PNS, ada gaji Bulog gitu. Lebih banyak. Yang kedua, kalau kamu pejabat Bulog pasti dapat rumah mewah lah, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Nah, untuk golongan bawah pasti ada komplek Bulog. Iya kan? Jadi mereka hidupnya itu memang udah enak pejabat Bulog. Kesehatan ada jamin, apa. Tapi tetap ada yang brengsek. Mayoritas sih pegawainya jujur. Nggak neko-neko. Tapi tetap ada yang brengsek. Nah, waktu saya diangkat ketua Bulog, saya bawa staf researcher anak muda.
Lulusan Australia, lulusan Yale, lulusan Amerika. Interview pejabat, tapi 3 level di bawahnya. Misalnya direktur, di interview 3 pejabat di bawahnya. 3 level di bawahnya. Staf saya jago, nanya sembari ngopi, nggak serius. Akhirnya ngaku semua, Bapak ini bos saya kaya banget Pak. Dia kepengen anaknya sekolah di Amerika. Nyumbang $3 juta Pak pada waktu itu. Supaya anaknya diterima. Loh, dapat dari mana? Ini bisnis karung Pak. Hah? Emang bisa kaya dari karung? Wah Bapak jangan lupa, Bulog itu setiap tahun perlu ratusan ribu karung. Oh, pejabat ini Pak, punya rumah banyak begini, duit macam kaya banget. Dapat dari mana? Ya dia main Pak di pembelian beras, di pembelian terigu. Bulog kan dulu segala macam kan. Betul. Pembelian kedelai. Iya, nggak kayak sekarang. Kaya banget gitu loh. Akhirnya saya dapat 50 nama, Aldi. Iya. Saya undang ke gedung pertemuan di Bulog. Saya bilang mohon maaf, Bapak yang saya panggil di sini hidupnya di luar kewajaran. Itu Jadi, baru di luar kewajaran, belum ya. belum terbukti dia korupsi, belum terbukti Ya pastilah dari duit nggak benar kan. Saudara kan sebetulnya bisa hidup enak dengan gaji dan fasilitas Bulog. Tapi masih juga brengsek. Jadi saya minta 50 orang yang diundang ke sini tulis surat pengunduran diri. Saya tahu di belakang Bapak pasti ada jenderal atau pejabat tinggi. Tapi gua nggak takut. Gua sama Soeharto aja kagak takut, apalagi sama lu gitu. Kita kan ada gilanya. Ah, semua kata-kata tanda tangan. Mundurkan diri. Mundurkan diri. Tapi ada yang apa istilahnya itu yang brengsek banget. Dia nggak tahu saya siapa pada waktu itu. Pada waktu itu kan saya penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata. Waktu itu polisi di bawah ABRI. Saya telepon Kapolri. Pak Kapolri, tangkep nih berapa orang pejabat Bulog di kantor pada waktu jam kerja. Zaman dulu nggak ada yang berani nyentuh Bulog sama Pertamina. Ini kan bentengnya Orba. Tiba-tiba datang pasukan gegana nangkep pejabat ini tuh gitu loh. Wah itu pemandangan menarik gitu. Bulog gempar. Heboh. Habis itu kan nggak ada yang berani ngaco-ngaco lagi. Iya. Nah habis itu tapi ada 8 jenderal sama kolonel ngotot. Minta ketemu saya. Saya temuin, ada apa Mas? Pak, kita ini tidak setuju dengan reorganisasi. Kalau Bapak teruskan geser kita, kita siap berkelahi Pak. Kelahi apa? Ya kelahi fisik. Kita ini berjuang di Sulawesi. Kita berjuang mana gitu loh, di Sumatera, di mana-mana. Bapak jangan saya enak-enaknya ganti aja. Kita lawan Bapak. Pikiran saya Aldi sederhana. Kalau lu betul-betul pahlawan, tempat lu di taman makam pahlawan Kaligalang. Bukan ngegorotin Bulog. Nah, yang kedua dia nggak tahu siapa kita. Gue suruh sekretaris saya telepon Mas Widodo. Mereka nggak ngerti Widodo mana. Telepon speakerphone saya nyalain. Saya bilang, Mas Widodo, ini ada 8 jenderal kolonel di sini, Mas Widodo. Saya mau reorganisasi, ngajakin saya berkelahi. Tiba-tiba Pak Widodo ngomong keras sekali. Siapa yang berani kurang ajar sama penasihat Angkatan Bersenjata? Enak aja. Baru mereka sadar, ini Widodo pangap. Dikira Widodo mana gitu loh. Iya kan? Mas Rizal, siapa namanya, berapa nomor ABRI-nya? Aku tanya, Mas, namanya Sopo ya? Catat. Nomor ABRI-nya piro? Langsung, jangan. Nyalinya kecil. Orang Indonesia kan nyalinya kecil. Semua tanda tangan ngundurin diri. Nah, dengan digebrak gitu, shock terapi begitu, tahun itu untung Bulog naik
5 triliun. Oke. Uang sekarang tuh 25 triliun. Oke. Iya, iya. Dengan satu langkah itu aja. Seperti itu ya. Ya. Iya. Jadi lu nggak bisa nanganin kaset di pajak atau bea cukai ini Iya. dengan gaya PR. Heeh, heeh. Yang penting seolah gua tegas, ya kan? Nanti tindakannya cuma administratif, disuruh mundur. Lu mesti gebrak. Abang Nah nggak kalau melihat- kita gebrak nih orang, 100 orang, Heeh. kita tangkap atau kita suruh mundur, nggak ada lagi yang berani main pendapatan pajak dari 9,1% dibandingkan GDP, terendah di ASEAN, bakal naik ke 12-15%. Kita nggak perlu lagi ngutang terlalu banyak. Simple. Tapi lu mesti tegas, bersih dulu di dalam. bersih. Nah kalau lu nggak bersih, lu nggak berani nindak itu. Kenapa? Nanti nyanyi, ibu aja juga main kok. Soal pinjaman luar negeri, ibu kan main. Soal ini, Ibu juga main ini maksudnya? ya siapa lagi lah. Ya kan? Oke, oke. Nah, jadi ini bukan masalah yang Rumit gitu. rumit. Bisa dilakukan dengan satu gebrakan gitu. Iya. Diselesaikan. Oh nggak bisa dong. Itu kan 300 triliun katanya dari tahun 2009 sudah dilaporkan dan itu akumulasi sampai 2013 300 triliun yang tidak jelas, transaksi mencurigakan. Ya itu PPTK sudah laporkan dari tahun 2009. Ya. Harusnya Menteri Keuangannya siapa? Habis itu kan Sri Mulyani. Sejak zaman SBY. Masih orang yang sama. Iya kan? Masih orang yang sama. Dia terima laporan, dia tindak dong. Tapi kan dia cuman ngomong canggih di TV. Memang ngomongnya kan canggih. Ya, apalagi sekarang pakai nangis-nangis, narik simpati. Come on. Perempuan hebat di dunia, nggak ada tuh istilah mewek di depan TV. Kamu kan tahu, Perdana Menteri Margaret Thatcher. Perdana Menteri Merkel di Jerman. Dia tegas kalau perlu tindak. Jadi, mohon maaf ya, air mata palsu ini stop, tindak. Tadi agak serius abang mengatakan, jangan-jangan lu juga main, ibu juga main. Ini maksudnya apakah memang itu sudah begitu merata bang? Ketidakwajaran di tubuh Kementerian Keuangan, bukan cuma di Dijen Pajak, cuma di Bea Cukai. Udah berapa tahun kan, bukan kasus baru aja. Kamu kebayang nggak itu? Kepala cabang Bea Cukai di Jogja punya pesawat Cessna, mobil mewahnya 7 biji, anaknya muda perempuan naik Ferrari. Kamu aja naik Ferrari belum pernah. Iya kan? Iya bang. Terus siapa lagi gitu? Ada pokoknya menjijikkan lah. Nah, harus tegas. Kalau Jokowi nggak tegas, iya kan? Ya dia tenggelam sama Sri Mulyani, itu aja dah. Ikan itu busuk dari kepalanya, nggak mungkin dari ekornya. Karena presidennya lembek, kan banyak menteri-menterinya Jokowi KKN semua. Bukan yang ngurusin negara, rakyat, malah sibuk bisnis kan. Itu aja dia tutup mata. Dia melarang nggak boleh rangkap jabatan. Semua anak buahnya rangkap jabatan. Jadi antara omongan sama tindakan Jokowi, itu dia ngomong ke kiri, langkahnya ke kanan. Itu aja tuh terus. Nah pemimpin yang kayak gitu yang nggak dianggap di bawah. Mohon maaf. Apalagi lingkungan istana kan pada main semua. Coba aja periksa tuh kasus pajak yang melibatkan iparnya Jokowi. Ya, gimana lo mau kasih contoh? Lo hanya bisa kasih contoh kalau lo juga bersih gitu loh. Iya. Nah bang, ini dengan menggantungnya masalah ini kan masih menggantung ya bang, karena ada ketidaksesuaian data antara Bu Sri Mulyani bilang tidak menerima data, PPATK memberikan sudah. Teman-teman wartawan, jangan mempersoalkan soal perbedaan data. Data yang ada aja, itu aja nggak dikerjain kok. Kan yang ada cuma press conference, keliling TV. Kan keliling ini TV buat narik simpati. Sembari nangis. Iya kan? Padahal data yang ada udah cukup, tindak aja. Taruhlah yang paling sedikit 70 sikat. Gitu aja kok repot. Nah apakah
Abang yakin kalau Bu Sri Mulyani bisa melakukan seperti yang Bang RR lakukan ketika di menjabat Bulog dulu? Dia nggak bisa. Sudah tidak bisa. Ya dia itu lap kotor. Kan sederhana. Setiap Sri Mulyani nerbitkan surat hutang, bunganya 2-3% lebih mahal dari negara yang ratingnya lebih rendah dari kita. Apa itu? Vietnam, Thailand, Filipina. Harusnya kalau negara ini ratingnya lebih rendah, kalau kita minjam, bunganya di bawah ini, 1%. Kok bisa setiap Sri Mulyani ngutang, bunganya 2-3% lebih mahal? Itu mah sederhana, Aldi. Kamu ke bank, di situ ada pengumuman. Kredit di sini bunganya 15%. Aldi masuk ke dalam. Pak Direktur, saya mau minjem 100 miliar. Oh, bunganya Pak Aldi di bank ini 15%. Enggak, Pak. Saya bayar Bapak 17% bunganya. Itu direktur bank langsung ngangkat Aldi. Diangkat-angkat sama dia. Waduh, ini nasabah gua paling papuja dah. Iya. Lu mau apa? Jadi hadiah Menteri Keuangan terbaik, gua kasih lu. Apa aja lu gua kasih. Oke. Iya. Tapi siapa yang bayar selisih 2% itu? 2% kali 100 triliun misalnya pinjaman, itu kan 2 triliun. Kalau pinjamannya 10 tahun, bunga berbunga, bukan 20 triliun, 30 triliun. Tambah 10 triliun lagi, 30. Siapa yang bayar kelebihan bunga ini? Yang bayar rakyat Indonesia. Yang nikmati perbedaan ini, ya Sri Mulyani dan kawan-kawan. Itu aja dia nggak pernah bisa jelasin. Itu namanya, ya kan, kalau pinjam meminjam itu ada arbitrage cost-nya lah. Investment banking asing yang aturin. Ya kan? Nggak mungkin nggak dapet lah istilahnya. Nah, apakah menurut Bang RR sendiri, Bu Sri Mulyani selama ini memang mengetahui kasus-kasus transaksi-transaksi janggal yang ada di dalam tubuh kementerian sendiri? Ya kalau dia nggak mengetahui, dia bukan pemimpin. Karena menurut dia tidak mendapatkan data dari PPATK, tidak menerima data itu. Loh kan ada, ini sebenarnya gimana sih? ada PPATK? internal auditor Departemen Keuangan, ngapain mereka kerjanya? Kan ada pengawasan internal, nggak usah yang eksternal lah, eksternal kan PPTK, lain-lain. Iya kan? Data internalnya sendiri harusnya ada dong laporan kayak gitu. Nggak ada karena udah main semua. Ya, kebanyakan pejabat pajak itu dagang dengan wajib pajak. Misalnya ada yang harus bayar pajak 1,9 triliun. Ya udah yang harus bayar hanya 1 triliun aja. 9 triliun dihapus. Habis itu kan ada uang sogokkan 200 miliar. 200 miliar itu dibagi ke direktur, ke wakil, ke tim pemeriksa, semua kebagian. Jadi Rafael Alun ini puncak gunung esnya aja ya Bang, di bawahnya lebih banyak lagi. Nah, jadi kebanyakan mereka dagang itu semua. Nah, sehingga nggak mungkin itu permainan satu orang, itu kan sistem. Berarti memang sudah dari sistemnya bobrok, bukan dari manusia-manusianya. Sistemnya. Dia bilang, Pak, itu saya kan tim internal, auditor. Suka nangkep nih pejabat pajak yang main. Yang ketangkep 100 miliar, 200 miliar. Saya lapor sama bos kita, direktur. Dia nggak percaya. Dia bentuk lagi tim baru buat periksa. Iya kan? Akhirnya kasusnya sendiri hilang. Nah itu berkali-kali. Selama saya kerja di pajak, akhirnya kan saya aneh, kok setiap ada kasus dipertanyakan. Dibikin tim lagi, lolos pejabat yang main, hanya kena sanksi administratif, ditegur. Ternyata saya sadar, pejabat yang main itu nyetor sama bos di atas. Iya kan? Bos berkepentingan buat melindungi pejabat eselon 3-4 ini. Ya. Jadi gitu cara mainnya. Ya gitu cara mainnya. Nah ini kan sistemik ya. Kalau Sri Mulyani nggak ngerti ini korupsi sistemik, mohon maaf lu ngapain aja lu. Lu hanya sibuk ngutang, naikin pajak rakyat. Keahliannya kan gitu, ngutang-ngutang,
Habis itu naikin pajak rakyat, pajak orang kaya, oligarki dia kurang-kurangin kan gitu. Oke Bang, Abang melihat dari kasus yang tadinya Mario Dandi, anaknya Rafael itu melakukan penganiayaan, terus dia jadi merembet kemana-mana masalah pajak, dijen pajak, di obok-obok ya kan, terusnya bea cukai juga jadi sorotan. Pejabat-pejabat lain yang flexing juga akhirnya menghapus tweetan mereka di media sosial kan, foto-foto flexing mereka. Arahnya kemana ini Bang? Apakah arahnya itu memang menjadi bola salju yang terus bergulir dan membesar, atau apa yang akan terjadi ke depan Abang melihat? Berdasarkan analisa Abang. Jangan main-main dengan kasus pajak. Sejarah revolusi di dunia itu selalu mulai dari pajak. Masalah pajak. Dunia banyaklah sejarah ini selalu mulai dari pajak. Ini kalau Jokowi nggak punya nyali, pecat Sri Mulyani, nggak benahin, ya bisa-bisa kejadian di Indonesia. Bang, beda ya. Isu Sambo kan yang ngerti aja. Iya. Rakyat biasa kan nggak kena. Betul. Tapi isu pajak nih semua dari Semua yang yang kecil, yang tengah. Semuanya kena pajak. Kena. Terus lu korup pula, lu hidup pula hedon. Kan dua ronde. Di ronde kedua yang bakal lolos cuman Anies sama Rizal Ramli. Begitu kuasa dia manut sama cupongnya. 500 miliar. Aldi mah ngalahin Kaisang aja gampang banget gitu. Lebih cerdas Aldi daripada si Kaisang. Iya kan? Ampun Mas Kaisang.